Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang pewarisan sifat. Apa itu ya pewarisan sifat? Mungkin kalian sudah pernah belajar ya di kelas 9 yang lalu, tapi mungkin kalian sudah agak lupa. Mari kita ingat kembali pada pembelajaran kali ini. Nah, pewarisan sifat. Nah, kenapa Ustazah menampilkan gambar ini ya? Kira-kira kaitannya apa? Coba dipikir. Oh iya, benar. Coba kita lihat dan kita amati pada gambar bagian atas. Di sini kita lihat ada seseorang yang rambutnya keriting dan rambutnya lurus. Nah, rambut keriting dan rambut lurus ini sangat dipengaruhi dengan pola pewarisan sifat dari ayah dan ibunya. Rambut keriting itu dominan terhadap rambut lurus. Sehingga apabila salah seorang induk atau orang tuanya memiliki rambut keriting, kemungkinan besar anak-anaknya untuk memiliki rambut lurus juga sangat kecil ya apabila keduanya keriting. Namun kita kembali lagi, gen apa sih yang terdapat di dalam tubuh induk tersebut yang nantinya akan diekspresikan pada anak-anaknya. Pun demikian, di sini ada lesung pipit, yang punya lesung pipit dan yang tidak punya lesung pipit. Sebenarnya lesung pipit itu sebuah cacat ya, cacat pada bagian otot yang ada di pipi. Namun kalau di kita itu malah jadi manis gitu ya. Nah, lesung pipit ini juga dihasilkan karena adanya pola pewarisan sifat, yang mana pola pewarisan sifat ini biasanya diturunkan dari anakannya ke indukannya, seperti itu. Tidak semua orang memiliki lesung pipit ya. Nah, tadi kan kita udah belajar nih, ternyata pola-pola pewarisan sifat itu diturunkan dari induknya ke anakannya kan. Seperti misal kamu mirip dengan ayah kamu, ataupun kamu mirip dengan ibu kamu, berarti kan itu salah satu pola pewarisan sifat. Nah, kemudian di sini siapa sih yang pertama atau awal mulanya menemukan pola pewarisan sifat itu? Nah, ini sudah sangat familiar sekali ya. Namanya bapak genetika, yaitu Gregor Mendel, di mana pada percobaannya dia menggunakan Pisum sativum atau kacang kapri lah ya, yang ada yang sering kita kenal begitu. Nah, pola pewarisan sifat hukum Mendel itu ada dua hukum ya. Yang pertama adalah hukum Mendel 1, itu biasanya dikatakan sebagai persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid itu berarti cuma satu macam sifat yang disilangkan gitu. Nah, hukum Mendel 1 ini, nah pada hukum Mendel 1 ini menyimpulkan jika dominansi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid antara individu yang bersifat heterozigot menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3:1. Nah, hukum Mendel 1 ini itu dikenal sebagai hukum segregasi gen. Ya, segregasi itu pemisahan gen sealel. Seperti itu. Nah, kalau digambar ini adalah 7 sifat yang diamati Mendel pada kacang kapri ya. Nah, sifat biji yang dominan adalah biji yang bundar dan yang resesif adalah biji yang keriput. Kemudian sifat posisi bunganya ada yang aksial, ada yang terminal. Kalau aksial itu ada di bagian antar daun ya, ketiak daunnya. Kalau yang terminal biasanya pada bagian ujung batang. Kemudian sifat dominan lain ada warna albumin, ini ada warna kuning dan warna hijau, warna bijinya ya maksudnya ya. Kemudian ada warna bunga, ungu dan putih. Kemudian bentuk polong, ada yang gelembung, ada yang berkerut. Kemudian warna polong, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Kemudian tanaman tinggi dan tanaman yang pendek atau yang rendah. Itu adalah 7 sifat yang diamati Mendel pada percobaannya. Nah, tadi kan saudara sudah sempat bilang ya, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kalau hukum Mendel 1 itu adalah persilangan monohibrid, di mana persilangan ini adalah pemisahan gen sealel atau segregasi hukum segregasi gen, seperti itu ya. Di sini biasanya cuma ada satu sifat beda yang ditentukan. Misal biji bulat, genotipnya gen berarti B besar, genotipnya B besar, fenotipnya bulat. Saya ulangi, genotipnya B besar,
fenotipnya bulat. Disilangkan dengan biji B kecil gennya, genotipnya B kecil, fenotipnya kisut atau keriput ya. Nah, di sini kita lihat gametnya. B besar kita cukup tuliskan B aja 1 karena sama kan B besar. Kemudian B kecil kita tuliskan gametnya 1 B kecil. Kemudian ketika disilangkan maka 100% anakannya memiliki genotip B besar B kecil dengan fenotip bulat. Jadi dia memiliki gen dari yang bulat dan gen dari yang keriput. Tapi bentuk penampakannya dia bulat karena B besar adalah dominan. Dominan itu artinya dia yang akan lebih tampak. Seperti itu ya. Nah, ketika anakannya ini disilangkan dengan sesamanya, kita tuliskan gametnya. Gametnya itu adalah genotip yang ada di sini kan ada B besar sama B kecil. Berarti kita tuliskan B besar, B kecil. Kemudian disilangkan dengan sesamanya, berarti B besar, B kecil. Hasil anakannya B besar dan B besar, hasilnya B besar, B besar. Kemudian B besar dan B kecil, hasilnya B besar dan B kecil. Kemudian B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemudian ada satu B kecil dan B kecil menghasilkan B kecil dan B kecil. Di sini berarti perbandingan fenotipnya adalah 3 bulat. Fenotip itu bentuk ya yang bisa kita amati ya. 3 bulat dan 1 keriput. Ya, berarti perbandingan fenotipnya adalah 3 berbanding 1. Tapi kalau perbandingan genotipnya B besar berbanding B besar berbanding B kecil adalah 1 berbanding 2 karena B besar B kecil dan berbanding 1 ya, seperti itu. Kemudian sekarang ke persilangan dihibrid. Kalau dihibrid itu ada 2 sifat beda ya. Di sini ada B besar, K besar. Artinya dia adalah tanaman berbiji bulat berwarna kuning ya, ini ya. Kemudian disilangkan dengan tanaman berbiji hijau, B kecil kan untuk warna hijau ya. Keriput. Nah, keriput. Kemudian K kecilnya itu untuk yang warna hijaunya. Berarti ada 2 sifat kan, antara bentuk dan warna. Nah, kita tuliskan nih gametnya. Gametnya adalah B besar, K besar, karena ini sama. Kemudian ini B kecil, K kecil. Ketika kita silangkan, hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, dari hasil persilangan ini, kita silangkan dengan sesamanya. Kita tuliskan B besar, K besar, B besar, K besar. Kemudian B besar, K kecil, B besar, K kecil. B kecil, K besar, B kecil, K besar, kemudian B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Cara persilangannya gimana? Lihat, yang kiri dikalikan kanan, berarti B besar, K besar, K besar. Oh ya, ini hasilnya ini. Kemudian yang ini ya, B besar, K besar dengan B besar, K kecil. Hasilnya B besar, K besar, K kecil. Kemudian lagi, yang satu arah ke sini ya. Dilihat, berarti B besar, K besar, B kecil, K besar. Oh, hasilnya ini. Terus sampai ke bawah ya. Berarti ini dikali 4 kali untuk ke bawah, seperti itu. Sampai akhirnya perbandingan fenotipnya adalah 9 berbanding 3, 9 berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Itu adalah persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid. Nah, tadi untuk yang dihibrid itu adalah persilangan antara 2 sifat menggunakan hukum Mendel kedua yang menyimpulkan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Seperti itu. Berarti kalau yang hukum Mendel 2 ini hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Begitu ya. Nah, sekarang kita belajar untuk uji ingatan. Silakan bisa dicoba dikerjakan untuk 2 soal ini. Kemudian
nanti kita cek hasilnya bagaimana dan dilanjutkan dengan latihan soal. Begitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan bisa mengerjakan. Segera kita bertemu di classmate untuk membahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.